kajian kita berkenaan dengan bahasa. Insyaallah ini terakhir untuk rekaman ke-15. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita ingat suatu hadis yang sangat populer dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk hidayah, maka dia tidak akan mendapat apapun dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan bertambah jauh. Man izzada ilma wa lam yazdad huda falam yazdad lahu minallah illa buddha. Jadi kalau kita bertambah ilmu tidak bertambah hidayah, maka kita tidak akan mendapat apapun dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertambah jauh. Jadi tugas kita bagaimana mengubah ilmu menjadi hidayah. Itu yang agak sulit ya. Bagaimana mengubah ilmu menjadi hidayah. Satu, betul-betul ilmu itu dikuasai ya. Betul-betul ilmu itu yang hak. Betul-betul ilmu itu yang punya dasar yang kuat. Nanti kita olah melalui hati, pikiran ya, sehingga ilmu yang ada tadi menjadi hidayah ya, menggerakkan amal-amal kita, menggerakkan ibadah kita. Kalau yang kurang luas menjadi luas, kalau yang kurang dalam menjadi dalam ya. Kalau yang kurang sempurna menjadi sempurna. Ini proses yang panjang sekali ya. Kita kadang-kadang diajar oleh Rasulullah SAW doa-doa, tapi kita tidak bisa mendalami dengan ilmunya. Jadi hanya dihafal, dibaca tanpa diresapi. Misalnya doa waktu kita berjalan menuju masjid gitu ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa fi lisani nura. Malah di ujungnya kita bilang waj'ali nura, minta diri kita ini semoga menjadi cahaya gitu ya. Hati bercahaya, pandangan bercahaya, pendengaran bercahaya, lisan kita berbicara gitu. Itu betul-betul waktu kita berjalan dari rumah ke masjid itu betul-betul kita minta ya. Itu suatu peningkatan ya. Dari nur menjadi ruhan nantinya. Kalau sudah kita punya nur, maka dia akan bergerak ya, itu ya. Bergerak, beramal ya. Membuat segala sesuatu yang dibaca imam tadi ya. Kita berjalan di antara manusia-manusia itu dengan nur ya. Maka produk daripada itu akan lahir suatu kepribadian yang lembut ya, yang rendah hati, yang tawadu gitu. Mari kita kaji kembali yang kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu nazzala ahsanul hadits kitaban mutasyabiha saman masani. Allah menurunkan ahsanal hadits, sebaik-baik perkataan, kitaban, sebetulnya Al-Quran. Tiga kata itu, dua kata itu menunjukkan Al-Quran, ya. Perkataan hadis. Kalau hadis itu kita bisa paham hadis itu Quran, tapi dalam strata yang lebih implementatif. Nah, perkataan-perkataan implementatif. Sama dengan kalau suatu pemerintahan, ya, akan mengalami istidraj, ya, maka dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah, itu hadis. Ini hadis itu seperti itu, ya. Kitaban mutasyabiham masani, ya. Perkataan yang berulang-ulang, ya, yang serupa berulang-ulang. Jadi dengan mengulang-ulang ayat Quran itu mengingatkan kita, ibaratnya masuk ya. Kalau pertama mungkin masih di luar hati, baru nempel di luar, masih hafalan saja. Ketemu lagi menyentuh hati, gitu. Ketemu lagi masuk ke hati sekali, ya. Melalui tingkatan hati, 4 tingkatan hati dalam Quran, ya. 4 tingkatan hati dalam Quran. Tapi dalam kajian-kajian sufi, ya, lain-lainnya itu katanya lebih dari 4. Kalau kita pegang saja Al-Quran, ada 4 di dalam Quran itu yang didasarkan ayat Al-Quran. 1, yang paling luar adalah yang paling luar, yang paling dalam, ya. Yang paling dalam itu ulul albab. Jadi babun, paling dalam sekali. Yang di luar itu fuadun. Jadi fuadun itu hati yang bertanggung jawab. Kalau dia melakukan sesuatu, dia yang bertanggung jawab. Kemudian kolbun, hati yang dibolak-balik. Keempat yang paling luar adalah, kok bisa lupa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surah Al-Ankabut, ya, 49. Sudur, ya, sudrun, ya. Jadi yang luar sudrun, yang ke dalamnya kolbun, fuadun, babun, ya. Hati itu bermain, ya. Mari kita gerakkan hati kita itu pada tahapan-tahapan yang baik, ya. Ya, kalau sufi itu macam-macam, ya. Kita sebetulnya tidak usah jauh-jauh, ya. Tentu berdasarkan Quran sudah aman, mencari aman gitu lah. Sebab kalau ditanya, ya, kita tidak punya referensinya terhadap Al-Quran, gak dikenal itu, ya. Ibarat komputer itu, program di dalam Al-Quran itu ada programnya. Pas ditanya di akhirat nanti, tidak dikenal apa yang kita bicarakan itu, ya. Gitu. Nah, kalau ayat Quran itu berulang-ulang, nah itu, ya, maksudnya berulang-ulang. Kadang-kadang mengapa kisah Fir'aun itu ada di surah Al-A'raf, ada di surah-surah lainnya, gitu.
itu ada pesan tersendiri yang berbeda, sama tapi tidak substansinya tidak sama. Seperti satu surah saja, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, berapa kali itu? Kalau tidak salah 36 kali. Ya. Tapi substansinya berbeda-beda karena ayat yang diiringi itu berbeda-beda. Ya. Nah, mudah-mudahan berulang-ulang itulah taqa syairu min julud ya, menjadi merinding, datang pada suatu saat hati kita itu tersentuh dan menangis kadang-kadang. Ya, kadang-kadang macam-macam yang kejadian kepada kita. Nah, di situ saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hati kita yang sangat dekatnya. Allazi yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ada proses takut dulu, ya, proses takut itu duluan, ya. Baru proses mencintai, ya. Baru proses harap. Nah, tiga perasaan itu, perasaan khauf, harap dan takut itu bercampur bau sehingga kita bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ke dalam hati kita. Ya, jadi perasaan takut, perasaan harap, perasaan cinta harus ada. Dari situlah kita mengharapkan pelajaran-pelajaran itu dari ayat-ayat Quran, ya. Ayat Quran yang menimbulkan rasa cinta, ayat-ayat Al-Quran menimbulkan rasa takut, ayat-ayat Al-Quran menimbulkan rasa harap gitu. Di dalam Quran itu ya 3 ini. Jadi berbagai sudut pandang. Pertama, sudut pandang ibadah, ada 4. Fikir dan zikir, kedua kolbun, ketiga fisik, 4 materi dan non materi. Dari sudut pandang ibadah, dari sudut rasa, ya, tiap ayat itu menimbulkan rasa takut, rasa harap, dan cinta. Ya. Dari sisi Allah mau memberikan harapan pada kita supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 4. Pertama, ya, menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak tersentuh, hatinya tidak tersentuh. Misalnya dia lihat gerhana matahari, gerhana bulan, itu suatu peristiwa alam yang luar biasa. Tapi hatinya tidak tersentuh, biasa aja dia. Oh iya. Tapi ada orang yang tersentuh hatinya, merasa besar kekuasaan Allah, sesuatu yang membuat dirinya kagum, takjub, ya. Kemudian dikenalkan kita kepada diri kita. Kedua, gitu ya. Dengan dikenalkan diri kita kepada ayat-ayat Quran dan sebagainya, maka hati kita kecut. Nah, dan ada perasaan ingin mendekat. Kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala janji-janji berbagai kenikmatan. Ya. Keempat, diancam. Nah, jadi 4. Ya. Terus kita proses. Jadi di dalam membaca ayat-ayat Quran itu referensi dalam ingatan kita itu harus terbentuk supaya kita tahu. Summa talinu juludum wa qulubum ila dzikrillah. Kemudian hati condong, ya, kemudian menjadinya lembut, ya, kulit mereka dan hati-hati mereka
kepada mengingat Allah. Jadi mula-mula kita takut kita, cemas kita ya terhadap kehidupan kita. Nanti pada satu saat kita baca surat ayat-ayat yang sangat optimis, misalnya di dalam surah Az-Zumar ayat 53 bahwa Allah itu mengampuni semua dosa ya. Jangan sampai kamu lupa terhadap nikmat Allah. Nah, gembira itu ayat yang paling menggembirakan Rasulullah itu ayat itu ya. Az-Zumar 53. Jadi Allah menjanjikan akan mengampuni semua dosa-dosa kamu. Ya, itu membuat harapan ya. Nah, dengan membaca ayat-ayat tersebut maka hati kita tuh lega. Ya, lega. Dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah, yahdi bihi may yasha, yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ya. Wa may yudlilillah, barang siapa yang mau disesatkan oleh Allah, famalahu min had ya. Maka tidak ada baginya satupun atau sedikit pun petunjuk. Ayat 24 ya. Maka apakah orang yang melindungi wajahnya